Selamat pagi, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Josia. Saya Safira. Saya Michael. Saya Fadlan. Saya Joshua. Pengertian kekeringan. Kekeringan merupakan hubungan antara ketersediaan air yang berada di bawah minimal kebutuhan air untuk hidup, lingkungan, dan sekitarnya. Kekeringan merupakan bencana yang parah di mana suatu wilayah terjadi kekeringan air dan bagian-bagian ekosistem lingkungan. Selanjutnya adalah penyebab-penyebab terjadinya kekeringan. Penyebab terjadinya kekeringan yaitu 1. Letak geografis. Letak geografis bisa mempengaruhi fenomena alam di suatu wilayah. Contohnya adalah kekeringan. Yang kedua adalah curah hujan rendah. Curah hujan rendah juga dapat mengakibatkan musim kemarau yang panjang dan kekeringan pun melanda. Yang ketiga adalah minim daerah resapan. Alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab minimnya daerah resapan dan kurangnya cadangan air di tanah. Yang keempat adalah boros air. Penggunaan air secara berlebihan juga menjadi penyebab terjadinya kekeringan. Yang kelima adalah kerusakan hidrologis. Kerusakan hidrologis adalah kerusakan fungsi suatu wilayah yang dapat mengganggu daerah sekitarnya. Contohnya adalah waduk yang saluran irigasinya terisi penuh oleh sedimen dan mengakibatkan daya tampung air berkurang drastis. Dan yang keenam adalah global warming. Global warming dapat mengakibatkan kekeringan karena jika terjadi global warming maka suhu bumi akan meningkat dan risiko timbulnya kekeringan akan terjadi semakin besar. Dampak kekeringan. 1. Sumber air bersih berkurang. Apabila air bersih berkurang, maka berdampak pada berkurangnya konsumsi air minum. 2. Banyaknya tanaman mati. Ketika kemarau datang, akan banyaknya tanaman yang akan mati. 3. Polusi. Meningkatnya polusi. Masalah selanjutnya tentang tanaman mati. Apabila tanaman mati, maka oksigen berkurang dan polusi semakin merajalela. Solusi dari kekeringan. 1. Menggunakan air dengan hemat. 2. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar. 3. Membuat waduk yang berfungsi sebagai penampungan air. 4. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran air. Dan yang terakhir, memberikan perlindungan kepada sumber mata air bersih serta melakukan panen dan konversi air. Langkah-langkah penanganan kekeringan. 1. Membuat sumur bor untuk mendapatkan air. Sumur ini berfungsi untuk mendapatkan air bersih bila terjadi kekeringan. 2. Menyediakan air bersih. Bila terjadi kekeringan, air ini bisa digunakan untuk mengatasinya. 3. Melakukan penyemaian hujan buatan di daerah. 4. Menyediakan pompa air. Berfungsi untuk bila terjadi kekeringan, pompa ini dapat memompa air bersih. 5. Melakukan pengaturan pemberian air untuk pertanian. Berfungsi untuk bila terjadi kekeringan, pertanian bisa menghasilkan panen. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Apa-apa,